Ya kalau saya sih pada dasarnya menggeluti satu bidang aja, yaitu bidang yang saya hobi. Jadi eh, bidang yang saya hobi ini saya invest di situ gitu. Hmm. Nah itu kuliner ya, Mas. Ada juga kan Mas Emil Oh, itu oh, itu yang kuliner. menggeluti fashion gitu ya. Nah Ya, itu apa ya? Ada sneaker ya katanya ya. ya, Mm. Nah itu bisa sneakers. diceritain nggak sih Mas? Kenapa sneakers gitu? Sneakers tuh em, dari saya SMP saya udah aware sama sneakers. Hmm. Nah, ketika udah bisa ngasilin uang sendiri, sneakers-sneakers yang dulu tuh di kepengenin udah bisa beli sendiri. Hmm. Jadinya udah bisa mengkoleksi beberapa sneakers yang saya suka gitu. Lalu di Indonesia ini tumbuh yang ini juga salah satu yang saya ngerasa ini bagus banget itu adalah perkembangan dan orang udah mulai peduli sama brand lokal gitu. Kenapa? Karena brand lokal itu bagus. Oke, Sneakers oke. yang ada di dunia ini itu buatan Indonesia, itu bisa ditemuin di berbagai negara di dunia ini gitu. Hmm. Artinya apa? Artinya kita mampu bikin produk yang bagus, yang kelas dunia, mampu. Karena memang kita udah bikin produk kelas dunia. Iya. Tapi apa yang bikin kita jadi misalnya kayak orang ke toko, kenapa mereka lebih mau untuk beli merek ini dibanding merek ini gitu misalnya. Menang di apa mereka? Bukan menang di produk, tapi Merek. menang di branding Ya. gitu. Jadi apa yang kurang dari Indonesia ini? Ya brandingnya. Hmm. Brandingnya harus harus lebih apa ya, branding itu kan sesuatu, kalau menurut aku ya branding itu sesuatu yang diomongin sama orang ke orang lain. Jadi kita Ya. bukan keluar-keluar bahwa oh kita barang kita bagus, apa namanya, produk kita keren nih gitu. Enggak, tapi orang lain yang bilang, oh produk dia keren loh, ke orang lain lagi gitu. Nah, itu Hmm. baru brandnya berhasil Oke. gitu. Nah, kalau umpamanya kita udah bisa nyampe ke tahap itu, nah itu akan keren. Hmm. Nah, belakangan ini semangat orang untuk eh, mendukung produk dalam negeri itu kayaknya udah mulai tumbuh. Oke, Nah, oke. terutama aku lihat di brand sneakers, ada beberapa brand sneakers nasional yang dibanggakan gitu sama bangsa kita sendiri. Nah, itu nyenengin banget. Hmm. Saya pikir, dan saya udah ngedevelop ini sebetulnya sejak tahun 2016, tapi baru akan rilis kayaknya sih tahun depan. Oh gitu. Jadi belum running ya ini Mas ya? Belum running, kita ini dia brandnya namanya Subcon. Subcon Subcon. ini Subcon, dia ini Artinya apa itu Mas? Subcon ini datang apa kata dari subconscious. Subconscious tuh semacam kayak apa ya? Semacam kayak dia eh, tidak unconscious, tidak conscious juga gitu. Tapi dia subconscious nih namanya. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Konsepnya tuh jadi eh, setiap orang itu punya bahayanya sendiri-sendiri. Oh iya. Konsepnya gitu. Punya bahayanya sendiri-sendiri. Punya Jadi senjatanya sendiri-sendiri punya ya. senjatanya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa nganggap remeh orang di sebelah kita. Hmm. Kita nggak tahu dia punya punya senjata apa gitu Hmm. untuk untuk meraih impiannya, cita-citanya gitu. Hmm. Nah, subconscious tuh mengusung tema itu. Oke. Nah, saat ini kita lagi develop terus karena yang si subcon ini mau, kita kepingin eh, bangsa Indonesia ini sebangga orang Amerika dengan fansnya, Oke, oke mantap. sebangga Amerika dengan Nike-nya Hmm. gitu. Kita punya apa di sini?
Iya, iya, Jadi iya. apa namanya, nggak asal bikin, ayo kita bikin brand, apa kita bikin sneakers loh. Enggak, kita develop banget nih dari produknya sampai ke brandingnya. Hmm. Visinya sangat berdikari banget ini, Mas. Amat sangat kita harus bisa sih, kita harus bisa apapun yang kita bisa terutama saat ini, apapun yang kita bisa beli dari apa tetangga kita, dari teman kita, dari apa, dari pokoknya dari bangsa inilah gitu ya, yang Hmm. bisa kita kita iniin lah, itu kita sama-sama saling inilah, saling saling belilah gitu. Iya, iya, iya. Oh, saling beli supaya ini bergerak di dalam kita sendiri, nih bergerak gitu. Hmm. Nggak cuma konsumen doang ya. Gak cuma konsumen doang ya, saya bikin sambal tapi saya juga bikin sambalnya temen lah gitu. Oke, Ada oke. temen jual somai, minimal kalau umpamanya nggak belum bisa beli, posting aja udah, share aja dagangan temen gitu. Share aja udah dagangan temen sebanyak-banyak. Ada yang apa jualan kosmetik, ada yang jualan, kadang-kadang saya diketawain juga, ngapain sih lo share-share kosmetik gitu misalnya. Heeh. Iya, itu dagangan teman saya gitu. Iya, saya, saling saya bantu lah ya. Iya, saya posting aja, kali aja ada beberapa teman saya di Facebook atau follower di IG gitu yang Hmm. tertarik, terus dia ngelihat, kali aja gitu. Oke. Nah, Mas, ini visinya kan sangat menarik gitu ya, Subconscious ini ya, Uh, merek Mas apa Emil. Nah, ini ya. terwujud dalam produk itu seperti apa, Mas? Apa yang bedain dengan produk yang lain gitu? Uh, kita serius banget uh, untuk kualitas. Kualitas. Ya, kualitas kita serius sekali. Artinya gini, uh, kalau saya mau bikin sepatu, sebetulnya saya tinggal datang aja ke pabrik sepatu, Ya. gitu. Hmm. Tapi saya nggak mau begitu. Sepatu seperti apa yang saya mau bikin? Sepatu seperti apa, sneaker seperti apa yang saya mau persembahkan untuk pasar nanti. Oke, oke. Nah, kita berlama-lama banget nih bolak-balik di pabrik, karena kita kepengen ya yang nyaman banget, yang durability-nya juga oke gitu. Hmm. Jadi kita ini apa namanya serius banget di kualitas. QC kita serius banget Wah, sebelum nyampe ke pasar. oke, oke. Dan kita berkeras untuk bikin di Indonesia gitu. Meskipun sebetulnya kalau mau gampang saya tinggal ke Cina aja, Ya, betul. ke Tiongkok untuk ini gitu, bisa lebih murah, Heeh. bisa apa namanya mungkin kualitasnya juga segala macam, tapi kita berkeras untuk membuat semuanya di dalam negeri. Dalam negeri. Dalam negeri. Berarti bahan-bahannya semuanya dalam negeri itu. Dalam negeri semua. Oke. Mudah-mudahan sih ya, mungkin kalau tekstil mungkin ya pasti adalah dari Korea atau dari mana gitu ya. Hmm. Cuman pengerjaannya kita kepengen udah di dalam negeri aja lah gitu. Soalnya QC-nya nih penting banget nih. Kita nggak mau Hmm. bolak-balik kejauhan, akhirnya membebani apa namanya ke harga juga segala macam, kayak gitu Hmm. gitulah kurang lebih. Oke. Lebih Merancangnya juga terkontrol. lama dong, Mas ya? Lumayan, karena kalau mau serius kita benar-benar pakai pakai semuanya yang sesuai sama apa yang kita mau, bukan Hmm. assembly apa yang ada gitu. Oke, oke. Kayak outsole-nya gitu misalnya. Hmm. Udah kita pakai outsole yang udah ada aja, enggak, kita benar-benar hitung gitu. Gerakan orang, kaki orang seperti apa, kalau dipakai Oke. buat naik sepeda seperti apa, dipakai buat board seperti apa, pakai basket seperti apa. Kita Hmm. konsultasi tuh sama atlet Iya. basket, kita kita konsultasi sama apa komunitas goes juga kita komunikasi. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, Dan risetnya panjang juga ya, lumayan kayaknya. panjang karena kebetulan orang produksi kita nih memang uh, apa yang lama di suatu brand luar negeri Hmm. yang serius banget pengerjaannya. Oke, Gitu. oke, Nah, itu oke. ditularkan ke sini ya, sesuatu yang bagus ditularkan buat brand lokal. Kalau Mama itu bisa ngangkat ini kita, kenapa enggak? Hmm. Karena sebetulnya
apa yang dikerjain di dalam negeri ini itu diedarin di luar negeri kok. Betul, betul. Itu jadinya kita pede lah, tinggal sekarang nge-brandingnya gimana gitu. Iya, iya. Itu sih Iya, kurang iya. lebih. Oke. Itu mau dibikin pabrik atau gimana, Mas, di sini? Ngarahnya sih ke situ. Mengarahnya sih dong. Jadi ini juga salah satu berkah pandemi ya. Berkah pandemi ini kita lebih lama untuk menggodok brand ini, filosofi brandnya. Kita bikin bisnis plan yang benar-benar kita punya waktu untuk bikin bisnis plan yang serius ke depan. Kita juga kepingin ke bawahnya nih filosofi brand ini juga tertular gitu. Begitu juga ke apa yang kita harapin dari customer kita nanti, hubungan seperti apa yang pengen kita bina nih. Nah, selama pandemi ini kita berbulan-bulan, sebelum pandemi kita ketemuan lah gitu untuk ngobrol tim kita ini. Tapi setelah begitu pandemi kita lebih konsen ke situ, dan karena kita kepingin lebih berdikari dalam produksi, akhirnya ya udahlah kita mantepin diri kita untuk ayolah kita mulai aja bikin pabriknya lah gitu. Ya udah akhirnya begitu deh. Padahal kalau nggak ada pandemi mungkin kita ke pabrik-pabrik yang udah ada aja gitu. Oh gitu. Akhirnya kita ini aja lah gitu. Dan benar-benar terkontrol kan jadinya kan. QC-nya terutama terkontrol banget. QC-nya. Ini orang-orang yang di-hire ini orang-orang ini juga pengalaman di situ dong. Jelas. Pokoknya entah itu di kuliner atau di sneakers, saya akan amat sangat harus orang produksinya harus udah mantep, udah pengalaman dan udah mantep. Dan attitude-nya asik karena saya lebih ke konsep kan. Saya lebih konsep punya konsep begini. Iya. Kita ngobrol nih, nyambung nggak gitu. Nah, produksi harus udah hatam. Oke. Kalau di kuliner chefnya harus udah mantep banget gitu. Ya. Udah mantep lah gitu. Sekarang tinggal konsepnya seperti apa. Kalau konsep sama produksi itu jalan, attitude-nya asik, udah tinggal rezeki yang Allah kasih aja. Gimana nih? Gitu. Iya. Selebihnya tinggal itu. Nah, itu kan Mas selain tadi ya suka sama merek sneakers gitu ya dari SMP. Emang Mas Emil itu ngelihat potensi bisnisnya besar di sini, Mas? Jelas lah, kita di sini, saya dapat, sebetulnya sih saya nggak muluk-muluk amat ya. Saya dapat 1% aja dari penduduk Jakarta, saya udah seneng. Dapat 1% aja dari usia produktif penduduk Jakarta, saya udah seneng ya. Nggak muluk-muluk. Cuman si 1% ini benar-benar mendapatkan sepatu yang nyenengin mereka. Kita bikinnya seneng. Nah, mereka juga begitu ngebuka box sepatu baru itu, mereka juga seneng. Dan mereka makainya nyaman dan seneng. Nggak muluk-muluk, 1% dari penduduk usia produktif Jakarta aja udah. Gede juga itu. Iya, apalagi kalau pembelinya bisa sampai ke Nusantara atau luar gitu. Sekarang kan zaman ini ya, online gampang lah. Iya. Berarti segmennya itu inilah ya, anak muda ya? Kalau sekarang sih terus terang, kalau kita lihat antara Gen X sama milenial, terus Gen Z, terus nanti akan ada Gen Alpha segala gitu. Sebetulnya kalau dari segi fashion, dari Gen X ke milenial itu juga so-so lah. Terus dari milenial ke Gen Z juga so-so juga. Artinya apa yang kita pakai itu sebetulnya ada satu garis yang nyambung tuh dari mulai Gen X, milenial dan Gen Z. Itu ada satu yang satu garis yang seleranya bareng-bareng tuh. Nah, yang seperti itu sih, itu Sapon seperti itu tuh. Oke. Kurang lebih gitu. Iya. Artinya, keren juga, keren ya. Iya, artinya Gen Z yang umurnya baru misalnya kayak 15 tahun akan samalah kerennya sama
Gen X yang umurnya misalnya udah hampir 50 tahun gitu misalnya. 47 tahun, 45 tahun gitu misalnya. Sekarang nggak aneh ngelihat orang umur 50 tahun pakai Converse kan misalnya. Oke, Keren-keren. banyak ya, Pakai benar-benar. fans, jadinya ada satu garis yang menyamakan itu semua tuh. Kurang lebih begitu. Iya, jadi nggak sempit lah ya soal itu ya segmen ya. Ya, segmen lumayan luas sih, segmen lumayan luas. Nah, selain sepatu, produknya apa lagi, Mas? Nah, kalau saya sih udah ngedaftarin sama teman-temannya lah, sepatu pasti turunannya ke insole, kaos kaki, tali sepatu, yang kayak gitu-gitu. Tapi ya pasti yang barang-barangannya itu ya clothing lah. Pasti ada topi, ada apa namanya, ada kaos, ada tas. Kurang lebih begitu sih. Biasanya ke situ, cuman core-nya di sepatu. Oke. Core-nya di sneakers. Nah, saya pengen ini Mas, elaborasi soal perjalanan bisnis Mas Emil itu. Sebenarnya lika-likunya kayak gimana sih? Ya selain bicara untung pastinya ya Mas. Tapi bicara lika-liku awal perjalanan bisnis Mas Emil itu kayak gimana? Asam manisnya itu loh. Kalau saya sih dulu, jadi gini, ibu saya itu dibanding ayah saya tuh ini banget ya, dia akademisi, pendidik, apa namanya, dia lebih ke keilmuan lah, gitu kalau ayah saya. Nah, ibu saya dia nurun dari ayahnya, itu dia memang lebih ke bisnis. Dia juga pengajar ilmu family apa ya, keuangan keluarga gitu, zaman dulu tuh di tahun-tahun 60-an. Dosen Mas? Guru ya? Guru SMA. Nah, dia ini juga berbisnis. Nah, kadang-kadang waktu saya masih SD gitu, saya suka ikut sama teman-teman saya, suka jualan di pasar Tanah Abang dulu. Jadi saya pernah menawarkan kantong kresek ke ibu-ibu yang jualan gitu. Saya jual kantong kresek dulu. Saya pikir wah dapat duit nih gitu. Terus jual pernah ngalamin kayak gitu ya? Pernah ngalamin gitu. Jadi apa, mindik-mindik deh keluar rumah gitu. Gak ketahuan saya kemana. Padahal saya ke pasar Tanah Abang jualan kantong kresek. Terus apa namanya, jual koran yang kayak gitu-gitu. Nah, saya ngerasain dapat duit nih gitu, dapat untung gitu. Nah, dari situ hilang lagi. Nah, munculnya lagi tuh waktu kuliah, bikin kartu nama, tapi waktu itu saya bikin kartu nama yang nggak yang resmi gitu. Jadi teman-teman saya mau nggak bikin kartu nama, saya foto dulu dia gitu, terus saya cetak di kartu nama. Jadi unik gitulah kartu namanya dulu. Lumayan kenceng juga tuh. Saya masukin ke hotel-hotel juga gitu, apa namanya, orang-orang yang pengen, tamu-tamu yang mendadak perlu kartu nama gitu, bisnismen lah yang lagi ke Indonesia gitu dari beberapa negara, perlu tiba-tiba kartu nama, saya akomodir. Nah, terus ketika Naif mulai rekaman, saya mulai belajar tentang kontrak rekaman gitu. Oke. Saya belajar tentang kontrak rekaman dan bagaimana bisnis industri musik itu bekerja, gitu. Dari mulai memproduksi sampai distribusi dan promosi, gitu. Nah, 3 hal itu lumayan jadi nyangkut ke setiap usaha saya yang berikut. Nah, dari situ selain industri musik yang memang saya geluti pada saat itu dan memberikan banyak pelajaran kepada saya juga gitu, terutama soal kontrak, soal distribusi, soal promosi, bagaimana suatu produk itu bisa sampai ke masyarakat dan masyarakat kepingin gitu untuk memilikinya gitu. Timingnya juga kapan gitu ya untuk dirilis, itu semua hal tuh banyak saya dapat dari situ. Nah, datang deh kesempatan berikut dari teman lama ngajakin invest di tambang dulu. Wah, pernah juga di tambang ya? Pernah dulu di tambang, tapi saya pengadaan aja, bikin crusher, pengadaan pump kayak gitulah. Oh iya.
Nah itu sempat berapa lama, terus datang lagi kesempatan untuk bangun satu kawasan di Sawangan, properti itu ya. gitu. Ya udah, saya pikir hal-hal yang kayak gitu yang saya jalanin. Jadi hasil dari saya di industri musik itu saya invest lagi gitu. Nah, hasil investasi yang di sini, saya ada kesempatan buat investasi lagi di tempat lain, ya saya invest lagi gitu. Jadi bergerak terus lah. Iya, gitu-gitu aja deh jadinya. Setiap ada kesempatan ya udah ini aja gitu. Kurang lebih begitu. Nah itu kan banyak banget ya Mas yang udah dilalui gitu lah dalam berbisnis gitu. Ada gak sih maksudnya perbedaan kesulitan tersendiri gitu loh dalam masing-masing bisnis itu Mas? Apalagi sekarang mau bikin ini kan merek baru gitu ya. Kalau setelah sekian lama dalam berbagai bentuk usaha, kesimpulan saya tuh sebetulnya yang paling utama itu adalah kita tuh harus bisa sama orang yang kita kerjasama itu saling menularkan hal yang positif. Oke. Jadi contohnya kayak gimana Mas? Contohnya gini, yang saya paling percaya sekarang itu adalah attitude. Attitude ya, oke. Attitude tuh utama banget. Attitude itu yang bikin rezeki kita itu datang atau yang kita digadahin sama rezeki. Gitu, rezekinya jalan. Nggak cocok sama kita gitu. Oke. Jadi attitude kita ke partner kita, attitude kita ke customer kita, attitude kita ke karyawan kita, attitude kita ke kemana-mana deh, itu amat sangat menentukan suatu produk itu akan benar, akan nyampe dengan benar ke semua gitu. Oke. Kalau komunikasi kita benar nih, attitude kita benar, komunikasi kita pasti benar. Oke. Gitu. Nah, kalau komunikasi kita benar, apa yang akan kita sampaikan ke customer kita itu pasti akan sesuai banget sama apa yang kita mau. Gitu kan. Oke. Nah, ngomong-ngomong Mas Emil pernah gitu ya ngalamin gitu Mas, maksudnya kesalahan dari Mas Emil sehingga katakanlah deal sama orang itu gagal atau kayak gimana? Banget. Jadi kita sebelum memulai sesuatu tuh kita benar-benar harus istilahnya tuh kayak satu frekuensi dulu nih kita nih. Kita harus sama dulu gitu. Kita mau mulai usaha apa, terus kita detail di depan aja dulu deh. Oke. Detail di depan dulu. Jadi kalau kita udah detail di depan, udah enak, udah nyambung, ngobrolnya udah enak, terus apa aja. Jangan sampai ngobrolnya enak, tapi eksekusinya nih pada saat bisnis, pada saat ini, wah nih kok kacau ya pencatatan keuangannya gitu misalnya. Kita mau protes sama siapa? Gitu. Kan harusnya udah dari awal, ini oke nggak nih, gimana nanti nih, pembukuannya nanti beres ke timnya siapa aja, backgroundnya kayak gimana, simulasi dulu lah kita gitu. Oke. Soalnya kan namanya mau usaha, kadang kita investasi juga nilainya nggak sedikit. Jadi jangan sampai kalau bisa faktor yang paling bikin kita akan berpotensi untuk mengalami kerugian atau mandek atau apa, jangan dari ini deh, jangan dari manusianya. Jangan dari SDM-nya gitu. Nah, dari pengalaman itu pernah gak sih Mas punya pengalaman katakanlah tadi rugi atau gagal gitu maksudnya? Katanya kan pebisnis itu biasanya inilah ya jatuh bangun gitu. Mas Emil sendiri kayak gimana? Pernah, sering. Ya. Sering. Jadi kesimpulannya itu tadi. Jadi contoh nih kalau di Lezetli sama di Subcon, ini udah kesaring banget nih. Gitu. Ini udah kesaring banget orang-orangnya, SDM-nya. Kalau SDM-nya itu udah kesaring, attitude-nya oke, dan
berkapabilitas yang cukup sesuai sama apa yang kita mau, udah itu akan asik gitu. Nah, kalau pengalaman-pengalaman yang lalu ya itu, wah ada bisnis ini, wah asik tuh. Itu hitungannya gimana? Gini, wah asik tuh, apa namanya, bakal untung nih, cuan nih gitu. Udah gue mau deh, gue taruh deh gitu. Wah itu itu dia tuh yang sering terjadi tuh, keburu nafsu sama cuan gitu misalnya, keburu nafsu, wah ini keren nih, wah asik nih, naruh segini, kita tiap bulan akan begini gitu. Ternyata kejadiannya kan beda tuh. Nah itu kalau udah kayak begitu kan udah salah dari awal gitu. Iya, kalkulasinya yang enaknya doang ya. Iya, kalkulasinya yang enak doang, bahaya. Begitu juga konsep. Kalau kita kita harus kuat, kita harus gini dulu, harus ngeliat dulu nih, gue orangnya konsep banget gak nih? Gitu. Kita bisa terima, kalau ada konsep yang masuk, kita bisa dengan gampang nerima nggak? Kalau kita argumentatif, partner kita bisa nggak nerima kita yang argumentatif, gitu misalnya. Kalau nggak bisa, wah nggak cocok nih kayaknya nih. Kita biasa keras di depannya nih, begitu sesuatu udah jalan, udah smooth enak, mendingan nggak enak di depan, gitu misalnya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, Mas Emil sendiri apa ya, partner diskusi bisnis itu siapa, Mas? Istri kah atau siapa gitu yang turut membantu memutuskan gitu loh? Istri lumayan punya sense yang bagus sama orang. Kalau saya agak lebih ngelihat kayak misalnya kayak laporan keuangan gitu. Saya ngeliat laporan keuangan, lebih ngeliat angka gitu. Kalau sama orang, istri lebih punya sense buat kayaknya asik nih gitu. Atau kayaknya kamu mesti coba cari tahu dulu deh gini gitu. Ya itu saya ngedengerin istri. Adik saya juga begitu. Oke. Saya ngobrol sama ini. Dan biasanya kalau saya ngebandel, ada aja tuh emang sesuatu nggak pada tempatnya gitu. Nah, nggak jalan dengan semestinya gitu. Iya. Kualat sama istri. Ya kadang begitu gitu. Mas, ngomong-ngomong nih ya selama bisnis yang dijalankan ini kan sekarang lagi pandemi gitu ya, udah berapa bulan, 8 bulan kurang lebih ya. Iya. Nah itu berefek gak sih sama bisnis Mas Emil sendiri gitu? Dan apa kiat-kiat bisa survive sampai sekarang gitu, Mas? Bahkan mau bikin usaha baru itu kan keren banget itu. Hikmah pandemi itu. Iya, jadi efek jelas banget, misalnya kayak di Lezzetli Food and Services itu banyak acara yang cancel, tapi alhamdulillahnya customer tetap percaya sama kita, jadinya banyak DP yang nggak mau dibalikin, tetap dijaga gitu ininya. Mereka lebih mau buat berubah tanggal, karena memang juga kita harus taat juga sama aturan yang diterapkan sama pemerintah untuk demi supaya jangan makin luas lah ini COVID ya. Betul ya Mas. Iya. Jadi kita nurut-nurut aja deh gitu. Nah, tapi kita itu memang ini pelajaran bahwa ini waktu di mana kita mengalami pemasukan yang amat sangat turun. Pemasukan turun. Jadi attitude kita di waktu-waktu lalu, bagaimana money management kita, itu menentukan gimana keberlangsungan kita saat ini nih. Oke. Jadi sangat menentukan ya, Mas? Sangat menentukan. Kalau kita ibaratnya money management tuh satu hal yang, ini saya punya anak 2 ya, yang satu SMP kelas 7, yang satu lagi baru TK. Pandemi ini ngajarin saya, bikin saya jadi ngeh untuk benar-benar ngajarin mereka money management gitu. Karena money management ini yang bisa menyelamatkan kita di waktu-waktu seperti ini. Bagaimana kita alokasi dana segala macam dari pemasukan kita, dari gaji atau honor atau bagi hasil atau pemasukan dalam bentuk apapun, gimana kita manage-nya
itu amat sangat penting untuk waktu-waktu seperti sekarang ini. Nah, selain itu kita juga harus banyak ngobrol sama orang-orang yang terus terang saya respect banget sama teman-teman saya zaman SMA dulu ya. Zaman kuliah saya sempat kuliah di Trisakti dulu ekonomi. Itu saya tinggalin tuh kuliah saya. Karena saya pikir saya udah menghasilkan di band. Penghasilan lumayan besar, sementara teman-teman saya masih merangkak dengan penghasilan yang pas-pasan. Tapi sekarang saya justru ngelihat gitu, wah teman-teman saya ini udah terbiasa sama alokasi dana, gitu. Teman-teman saya ini udah terbiasa dengan investasi. Terus teman-teman saya ini juga udah terbiasa untuk bisnis. Kalau saya kan sebenarnya di industri musik itu kan zona nyamannya ini banget tuh, artinya cuman ngulang-ngulang aja gitu. Lagu kita bikin sekali, terus kita ulang-ulang ratusan kali gitu. Sebetulnya kan begitu, kita ulang-ulang ratusan kali, terus kita dapat honor atau royalti atau apalah gitu ya. Sementara teman-teman saya benar-benar nge-build bisnisnya mereka gitu, dan mereka sekarang nikmatin hasilnya. Kayak gitulah kurang lebih tuh. Suatu pelajaran yang saya tanemin ke anak-anak saya, money management dan belajar investasi. Oke. Penting itu ya Mas. Penting. Nah, kalau kita banyak ngobrol, saya jadi ngobrol sama teman-teman lama saya. Saya dapat masukan, selain dapat masukan juga dapat nih masukin ke sini aja. Ada satu contoh nih, satu pemasukan yang itu akikah nih saat ini nih. Saya dikasih link sama teman saya, seorang financial advisor. Ini Mel, masukin nih ke sini nih. Ini bagus nih. Lumayan sih. Dapat setiap bulan. Artinya kalau dihitung-hitung ini ROI-nya tuh 30% setahun gitu. Lumayan. Bukan lumayan lagi. Ya kan itu kan jadinya kan itu ya usahanya apa? Akikah gitu. Itu nggak mati itu. Jadi kisarannya kurang lebih segitu. Kisarannya tuh orang tuh tetap akikah, orang tetap perlu ini gitu di masa pandemi sekarang ini. Betul. Nggak bakal stop itu. Nggak bakal stop. Nah, terus yang satu lagi nih yang saya lagi mulai bangun ini, yang pabrik ini, ternyata orang juga nggak stop untuk bikin sneakers gitu. Ternyata ini ini kalau yang ini baru mulai ya, kalau yang ini udah berbulan-bulan saya dapat hasilnya lumayan gitu. Kalau yang pabrik ini saya baru ini nih, terutama untuk subkon sih sebetulnya. Tapi kalau brand lain mau masuk nggak mas, oke aja. Oke. Jadi selama pandemi ini kan banyak ya sektor lain lah ya, bahkan perusahaan-perusahaan merumahkan karyawannya. Jadi Mas Emil nggak ngalamin itulah, syukur lah ya gitu ya. Iya. Saya nggak ngalamin itu, dan saya bertekad untuk nggak melakukan itu ke karyawan saya. Sampai saat ini, alhamdulillah saya masih bertahan. Alhamdulillah masih bertahan nih. Mudah-mudahan nggak kebalap sama ini. Jadi mudah-mudahan COVID-nya keburu berlalu sebelum keburu tepar benar. Amin. Iya. Nah, Mas, mungkin bisa ke pemirsa BUMN Inc. Kiat-kiat berbisnis gitu agar sukses, agar survive gitu loh. Selain tadi bicara money management gitu ya, apa kira-kira pemirsa nih, Mas, yang bisa dibagi? Kalau saya sih belum bisa bilang diri saya sukses di bisnis yang, kalau di industri musik saya memang udah lama ngejalaninnya, dan dari situ saya putar lagi gitu ya. Cuman kalau yang saya bisa bagi sih dalam beberapa pengalaman saya usaha gitu ya, saya pikir standar sih
kita memposisikan diri kita sebagai murid terus aja. Oke. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai murid, kita tuh akan cenderung punya banyak sekali pertanyaan, dan semakin kita punya passion sama apa yang kita mau cari tahu, semakin banyak pertanyaan kita gitu. Dan semakin banyak belajar ya. Semakin banyak pertanyaan kita semakin banyak dapat jawaban, semakin kita bisa aplikasikan ke passion kita itu gitu. Oke. Nah, kalau kita punya partner yang enak buat kita ajak berbagi dari berbagai ilmu yang kita dapetin dari orang-orang di luar, bahkan mungkin dari anak seumur 14 tahun gitu kita bisa dapat ilmu juga. Iya. Kita bisa dapat masukan. Teman-teman kamu senangnya kayak apa sih sekarang gini. Jadi kita nggak cemen juga, nggak jadi kayak party sendiri sesuai sama umur kita, nggak kayak gitu. Jadi ya apalagi sekarang ya benar-benar saya ngelihat anak-anak sekolah sekarang pembelajaran jarak jauh ya, PJJ. Itu di satu sisi secara sosial mereka jauh berkurang, tapi di sisi lain sedemikian luas dunia ini bisa mereka browse di layar monitor gitu, di layar laptopnya mereka. Jadi kadang cara berpikir generasi di bawah kita ini kadang-kadang jauh lebih simpel tapi mengena gitu. Ya intinya jadinya kita jadi belajar juga deh sama mereka gitu. Sama anak-anak ya. Sama anak-anak kita belajar juga. Saya lebih banyak menerapkan itu, jadi lebih banyak nanya. Jangan jumawa lah ya, mentang-mentang kita udah gede gitu ya Mas. Wah, jauh sih itu apa ya, itu salah satu attitude yang mendingan jangan deh. Iya. Kecuali Anda adalah seorang petarung UFC. Boleh deh. Oke. Oke Mas, terima kasih banyak nih waktunya nih, ganggu istirahatnya kayaknya nih atau santai. Saya baru mulai kerja nih jam segini. Oh gitu. Mantap. Sama-sama Mas Indra. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita tunggu lah itu sneakersnya itu. Amin. Thank you banget. Mohon dukungannya.